Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir, di mana ini untuk memenuhi mata kuliah Metopen. Rancang bangun sistem informasi notifikasi antrian pada klinik Solo Peduli Surakarta. Saya sendiri Yolanda Febrianti Tapea, NIM M3118001, kelas TA. Yang pertama, permasalahan yang ditemui. Antrian dapat dijumpai pada semua aspek kehidupan, terutama pada industri jasa, misalnya seperti di klinik atau di lingkup rumah sakit. Jumlah pasien yang cukup banyak dan pada saat tertentu, antrian pemeriksaan akan menjadi sangat lama dan hal ini akan berdampak pada kenyamanan pasien yang dapat memunculkan konflik dalam menunggu. Di samping itu juga berdampak pada dokter, perawat, pemberi layanan kesehatan lainnya, serta bagian administrasi mengeluhkan kondisi tersebut. Sistem antrian manual yang saat ini digunakan perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat meningkatkan pelayanan, kenyamanan, dan kepuasan pasien. Antrian yang tidak efisien akan berdampak pada proses pelayanan klinik secara luas, kualitas dan keselamatan layanan, serta pendapatan klinik tersebut. Sebenarnya, sistem informasi ini sudah banyak digunakan di rumah sakit, namun pada Solo Peduli tersebut masih melakukan pendaftaran secara manual. Solusi yang diusulkan berdasarkan permasalahan yang ditemui oleh penulis mengusulkan untuk membuat sebuah perangkat yang mampu meningkatkan pelayanan, kenyamanan, dan kepuasan pasien, serta tenaga medis, di mana aplikasi ini berbasis mobile Android. Dan di sini dan nantinya pendaftaran online yang pada klinik Solo Peduli itu nanti pasien akan dapat melakukan pendaftaran secara online dan nantinya akan mendapatkan notifikasi. Yang ketiga, produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dari tugas akhir ini berupa rancang bangun sistem informasi notifikasi antrian pada klinik Solo Peduli Surakarta, di mana sistem ini dapat bekerja secara Android. Sistem informasi ini akan menampilkan notifikasi secara online jika seseorang pasien sudah mendaftarkan diri tanpa harus pergi ke klinik Solo Peduli. Pasien dapat mendaftarkan diri secara online ke klinik tersebut tanpa harus datang ke tempat dan menunggu, serta pasien dapat memilih dokter kemana pasien tersebut berobat. Yang keempat, manfaat produk. Manfaat yang diharapkan dari produk ini adalah: pertama, dapat mengurangi antrian pemeriksaan yang sangat lama. Kedua, mengurangi terjadinya konflik antara sesama pasien dan petugas klinik. Ketiga, masyarakat sebagai pengguna aplikasi akan mendapatkan kemudahan dalam proses pendaftaran dan pengambilan nomor antrian untuk mendaftarkan pelayanan kesehatan pada klinik praktek bersama. Keempat, merancang dan membangun aplikasi yang melayani pendaftaran pasien klinik praktek bersama. Yang kelima, spesifikasi produk. Yang pertama, proses bisnis. Proses bisnis yang akan berjalan pada sistem informasi notifikasi antrian pada klinik Solo Peduli di Surakarta sebagai berikut. Pertama, pasien mulai sehat dan sakit. Pasien akan mengunjungi klinik lalu melakukan pendaftaran. Nantinya administrasi akan melakukan input atau mencari rekam medis, lalu mengeluarkan nomor antrian. Pasien akan mendapatkan nomor antrian, lalu pasien akan menunggu antrian, kemudian pasien akan mengatakan apa saja keluhannya, lalu si dokter akan memeriksa atau melihat rekam medis. Lalu dokter melakukan diagnosa, melakukan penanganan, memberikan resep obat, menghitung total pembayaran, lalu memberikan nota pembayaran. Nantinya pasien akan menerima nota pembayaran, lalu melakukan pembayaran, lalu berhasil. Pada proses bisnis di atas, pendaftaran pasien yang melakukan pengobatan di klinik hanya menggunakan aplikasi, sehingga dapat melakukan pendaftaran di mana saja dan kapan saja. Pasien tidak perlu lagi melakukan pendaftaran di meja administrasi, sehingga proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa terikat waktu dan tempat.
nantinya akan mendapatkan notifikasi jadwal kedatangan dokter, sehingga nantinya pasien akan mengetahui kapan pasien harus datang ke rumah sakit, ke klinik Solo Peduli tersebut. Lalu use case diagram. Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dilakukan terhadap aplikasi. User dapat melihat splash screen, membuka menu deskripsi produk, melakukan pendaftaran, membuka menu bantuan, membuka menu tentang, mendapatkan notifikasi kedatangan dokter. Sedangkan admin dapat mengunduh nomor antrian. Lalu flowchart. Flowchart atau alur program. Flowchart atau bagan adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Berikut flowchartnya. Pertama, mulai atau start. Baru pasien akan mengisi data pasien dan memberikan keluhan. Jika pasien tidak berhasil, maka pasien akan melakukan daftar ulang. Jika ya, pasien akan menunggu waktu pendaftaran dimulai, nantinya melakukan simpan data, lalu pasien akan mendapatkan nomor antrian serta notifikasi kedatangan dokter, lalu selesai. Yang keenam, tinjauan produk. Tinjauan produk dari sistem yang akan penulis buat yaitu membandingkan dengan produk yang sudah dibuat oleh pihak lain, yaitu milik Rizal Arif Zulfikar, Ahmad Afif Supianto dengan judul jurnal Rancang Bangun Aplikasi Antrian Poliklinik Berbasis Mobile. Pada produk yang telah diberikan oleh Rizal Arif Zulfikar, Ahmad Afif Supianto, aplikasi tersebut dapat diakses smartphone atau Android. Sistem informasi ini tersambung ke internet. Aplikasi ini berfungsi melakukan pendaftaran poliklinik berbasis yang di dalamnya memilih klinik yang dituju. Sedangkan sistem informasi yang dibuat oleh penulis atau saya sendiri hanya di satu klinik saja, yaitu Solo Peduli, di mana aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan dalam proses pendaftaran dan pengambilan nomor antrian untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada klinik bersama. Ketujuh, alokasi waktu. Pada minggu pertama Januari sampai minggu terakhir Januari, penulis melakukan pengumpulan data dan proposal tugas akhir. Lalu pada minggu pertama sampai minggu kedua Februari, perancangan sistem database. Minggu ketiga Februari, perancangan interface sistem. Minggu keempat Februari sampai minggu ketiga Maret, pemrograman sistem. Minggu keempat Maret sampai minggu keempat April, implementasi dan pencarian. Lalu minggu ketiga sampai minggu kedua Mei, penyelesaian. Lalu pada akhir Januari sampai akhir Mei itu penulisan laporan tugas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.